Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Benu Fiarani Pramesti, NIM 05387262 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPBJJ Palembang. Saya akan menjawab tugas 1 mata kuliah logika, yaitu yang pertama tentang tren pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Sebutkan dan jelaskan dari macam tren tersebut, sertakan juga contohnya. Yaitu jawabannya, tren merupakan suatu himpunan cerita, pada dasarnya ada pengertiannya dan ada himpunannya. Dan tidak mungkin ada tren tanpa pengertian dan himpunan. Walaupun kosong, tetap sebagai suatu himpunan, yaitu himpunan kosong. Tren maupun konsep sebagai dasar penalaran perlu dipelajari dan diketahui juga pengelompokannya, sehingga dapat diketahui apa fungsi masing-masing kelompok tren tersebut dalam penalaran. Tren memiliki banyak jenisnya. Berikut 3 jenis tren yang akan saya bahas, yakni pertama, tren singular. Tren ini dengan tegas dan menunjukkan suatu individu, barang, atau golongan tertentu yang spesifik. Misalnya, Budi, orang itu, kelompok itu, desa itu, dan sebagainya. 2. Tren partikular. Tren ini menunjukkan hanya sebagian saja dari keseluruhan luasnya, artinya tren jenis ini menunjukkan lebih dari satu, akan tetapi tidak semua bawahannya. Misal, beberapa pegawai, 4 orang siswa, dan sebagainya. 3. Tren universal. Tren jenis ini menunjukkan seluruh lingkungan beserta bawahannya masing-masing tanpa terkecuali. Misal, semua orang, setiap warga, dan sebagainya. Kita lanjut untuk menjawab soal nomor 2. Yaitu soalnya tentang jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat pikir logical fallacy, bagaimana agar terhindar dari logika fallacy. Jawabannya, sesat pikir disebut dengan keliruan terhadap prinsip dasar penalaran. Ketika prinsip dasarnya salah, maka bisa jadi penyimpulannya juga salah. Kalaupun seandainya premis yang disampaikan tepat, tetapi kesimpulannya salah, dapat dianggap sebagai sesat pikir. Dengan kata lain, argumentasi yang mereka sampaikan tidak nyambung. Menurut Irving M. Copy, sesat pikir dibedakan menjadi sesat pikir formal, sesat pikir informal, sesat pikir pertalian, dan sesat pikir kemakdagana. Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya cukup sering kita menemukan penggunaan sesat pikir baik secara sadar maupun tidak, disengaja maupun tidak sengaja. Tujuan seorang menggunakan cara berpikir yang sesat dalam berargumentasi sebenarnya cukup beragam. Di antaranya adalah propaganda, tipu muslihat, atau sarana mempengaruhi orang lain. Pembelajaran logika fallacy sangat diperlukan untuk kita, apalagi jika berniat untuk berbisnis atau melakukan investasi. Hal ini bertujuan agar kita dapat terhindar dari tipu muslihat dan penipuan yang dapat merugikan akibat tipu daya dari sesat pikir itu tadi. Menurut para ahli logika, umumnya dibedakan 3 jenis sesat pikir antara lain. Yang pertama, sesat pikir formal. Sesat pikir formal merupakan keliruan penalaran berdasarkan bentuk atau sering disebut sesat pikir menurut logika. Sesat pikir ini banyak ragamnya. Salah satunya misalnya, mengiyakan suatu pilihan dalam suatu susunan pikir pengetahuan yang merangkum. Contoh, Panji biasanya pergi liburan ke pantai atau gunung, dan ternyata kali ini liburan ke pantai berarti gunung bukanlah liburan. Penyimpulan seperti berbincang di atas itu meragukan. Sesat pikir yang seperti ini sering dilakukan orang sebab mirip dengan cara penetapan salah satu bagian kesimpulannya mengingkari. Sesat pikir verbal. Sesuatu pikir verbal adalah keliruan penalaran berdasarkan kata-kata, yakni bertalian dengan penggunaan yang salah atau kemakdagandaan
dari suatu kata dan dikenal juga sebagai sesat pikir arti kata dalam susunan pikir kategori atau silogisme. Kategori sah hanya terdiri 3 konsep, yaitu konsep sebagai subjek, konsep sebagai predikat, dan konsep setengah yang menjembati subjek dan predikat tersebut menjadi kesimpulan. Contoh, kambing hitam adalah hewan. Lina dijadikan kambing hitam, maka Lina juga termasuk hewan. Kata kambing hitam berperan sebagai konsep tengah pada contoh di atas bermakna ganda sehingga sesat pikir tersebut mengandung beberapa konsep, yakni kambing hitam sebagai hewan dan sebagai orang yang dikorbankan. Sesat pikir material. Sesat pikir material adalah keliruan penalaran berdasarkan isi, yaitu menyangkut kenyataan yang sengaja atau tidak disesatkan. Sesat pikir itu terjadi dalam suatu perbincangan induksi karena membuat umum sesuai hal berdasarkan hal-hal kasus atau contoh-contoh yang terlampau sedikit. Contohnya, banyak diantaranya berpenampilan tertutup dan terlihat lebih islami, itu sebagai teroris. Kemudian menyimpulkannya, orang Islam yang terlihat islami dan tertutup adalah teroris. Rumusan yang luas dari bahan yang ada jauh melampaui lingkup bahan pembuktiannya. Penyimpulan yang tergesa-gesa termasuk ke dalam sesat pikir. Setelah mempelajari pembahasan di atas, kita tahu seberapa pentingnya ilmu ini untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Argumen yang kita sampaikan tentu harus memiliki landasan logis yang kuat karena kesalahan logika akan menyebabkan keliruan kepada orang lain. Maka memiliki pemikiran yang logis dan terhindar dari logika falasi adalah keterampilan yang harus dikuasai. Berikut adalah beberapa cara agar terhindar dari logika falasi. Pertama, mempelajari jenis-jenis logika falasi agar bisa terhindar dari tipu muslihat orang lain. Kedua, membuat poin-poin yang akan kita katakan sebelum menyampaikan argumen. Ketiga, melakukan cross-check atau memastikan kembali kepada orang lain terkait kebenarannya. Logika falasi berbahaya bagi kita karena bisa saja kita terjebak atau bahkan menyesatkan orang lain hingga membuat keputusan yang salah. Maka dari itu, kondisi kesalahan berlogika juga berbahaya jika terjebak dalam hoaks ataupun kecacatan berlogika. Maka dari itu, selain mempelajari tentang logika falasi, kita juga harus lebih waspada terhadap kondisi sesat pikir agar tidak terjerumus pada tipu muslihat orang lain. Saja jawaban dari saya dan penjelasan dari saya tentang mengenai tugas 1 mata kuliah logika. Saya ucapkan banyak terima kasih.